Ponorogo. Warok gagah perkasa, berani berkorban untuk sesama. Air jernih tertuang dalam gelas menjadi obat. Air mengalir adalah tirta keabadian. Ini adalah Ponorogo. Sederet gunung, sejuta budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulur sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggo di channel YouTube Tonatan TV. Kali ini kita akan mengupas tentang budaya mantra. Budaya mantra ini beredar di wilayah Ponorogo dan sangat ramah dengan dunia anak-anak. Bahkan saya kecil dahulu sering membaca mantra ini. Nah, saya juga tidak tahu ijazah mantra ini dari mana dahulu, karena dahulu tidak diijazahkan, tapi juga tidak ditirakati dahulu itu. Jadi entah ya, kok ya kadang-kadang saya juga berpikir sampai saat ini. Tapi sampai saat ini mantra-mantra ini ramah di kalangan anak-anak muda di pedesaan. Sedulurku sekalian, sebetulnya mantra itu berasal dari tradisi Weda di India, kemudian menjadi bagian penting dalam tradisi Hindu dan praktek sehari-hari dalam agama Buddha. Penggunaan mantra sekarang tersebar melalui berbagai gerakan spiritual yang berdasarkan atau cabang dari berbagai praktek dan tradisi dan agama ketimuran. Ini yang ditulis oleh Wikipedia. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mantra diartikan sebagai susunan kata yang berunsur puisi seperti rima dan irama yang dianggap mendukung kekuatan gaib. Biasanya diucapkan oleh para kaum spiritual, kaum supranatural, ya katakanlah dukun atau pawang, untuk menandingi kekuatan gaib yang lain. Mantra juga dikenal masyarakat Indonesia atau khususnya Jawa sebagai rapalan untuk maksud dan tujuan tertentu, maksud baik maupun maksud kurang baik. Dalam dunia sastra, mantra adalah jenis puisi lama yang mengandung daya magis. Setiap daerah di Indonesia umumnya memiliki mantra. Biasanya mantra-mantra ini di daerah menggunakan bahasa daerah masing-masing. Sedangkan secara etimologi, mantra berasal dari suku kata man, manana, dan kata tra atau trana, yang berarti pembebasan dari ikatan samsara atau dunia fenomena. Dari kombinasi man dan tra itulah disebut mantra, yang berarti dapat memanggil atau datang amantrana. Penulisan mantra berbentuk bait dengan keberadaan rima yang tidak menentu. Mantra lebih mengutamakan irama dibandingkan rima. Penggunaan mantra merupakan bagian dari budaya Indonesia. Dalam masyarakat Melayu, mantra digunakan untuk keperluan adat dan kepercayaan mistis, dan juga digunakan sebagai karya sastra. Sedulurku sekalian, di Ponorogo, di pedesaan, banyak anak-anak yang pada masa lalu merapalkan mantra-mantra tertentu untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Dan itu pun tidak melalui upacara pengijazahan atau pemberian mantra ini bisa digunakan atau tidak. Selain itu, anak-anak pada waktu itu
merapalkan mantra itu juga tidak melalui sebuah ritual tirakat atau upacara tirakat tertentu, sehingga atau agar rapal dari mantra itu merasuk kepada tubuh. Nah, namun mantra ini karena memakai bahasa Jawa yang bagungan ya, bahasa Jawa bawahan, bahasa Jawa asor, maka siapapun pada waktu itu anak-anak bisa menghafalkan dan merapalkan. Mantra-mantra ini memang tidak harus ditirakati dan memang dahulu beredar di Ponorogo dan mungkin juga di wilayah Panjenengan. Pertama adalah mantra ketika ada lindu atau gempa bumi. Pada waktu ada gempa bumi yang berbunyi demikian, mbah-mbah dahulu itu mantranya kukuh kukuh kukuh, bakuh bakuh bakuh, roso roso roso. Ini dari kalimat yang sepenggal diucap 3 kali. Ini sebenarnya adalah sebuah mantra yang dirapal, sebuah harapan, sebuah doa yang ditujukan kepada Pangeran untuk memohon agar kokoh rumahnya sehingga mampu melindungi keluarganya, ya piaraannya. Dan anehnya, pada waktu bila ada pitik angkrem, ayam angkrem ya, ayam itu bertelur dan sedang mengeram angkrem itu, mbah-mbah dahulu itu mengambil abu terus ditaburkan di sekitar ayam itu. Nah, sampai seperti itu yang dilakukan mbah-mbah kita. Dungonya ya hanya itu, mantranya ya hanya kukuh kukuh kukuh, bakuh bakuh bakuh, roso roso roso, hanya demikian. Dan itu dibaca 3 kali. Tapi hatinya tetap nyantol ini Pangeran itu. Mantra pada saat ada awan gelap dan angin. Dahulu pada waktu ada awan gelap dan angin itu, mbah-mbah kita dahulu, ya mungkin anak-anak juga berkata yang sama, mantranya cuma celera tahun dadung pedot, celera tahun dadung pedot, celera tahun dadung pedot, itu mantranya. Jadi celera tahunnya ada lap gitu, petir menyambar terus awannya hitam, ada angin yang besar itu, ya cuman celera tahun dadung pedot, dadungnya itu pedot aja sampai itu ya. Jadi mantra ini adalah sebuah ungkapan-ungkapan yang dulu dipakai. Kalau anginnya gede itu lalu dia mbah itu pakai kan rumah dahulu itu ada tiangnya ya, tidak tembok kayak gini-gini tidak, tapi ada tiangnya itu, jaritnya itu ditalikan kepada tiang. Mantranya ya cuma celera tahun dadung pedot. Dan ini dulu siapa yang mengijazahkan, sing menehi sopo, terus tirakati piye, tidak ada yang paham. Tapi semua juga ikut-ikutan pada waktu itu. Yang ketiga adalah mantra saat ngumpulin layangan atau bermain layang-layang. Bila angin itu masih agak sepi, layangan digini-ginikan itu, layang-layang itu kan kadang-kadang tidak bisa terbang tinggi. Jadi sambil menunggu angin, sambil ngambati layangan ini, anak-anak dahulu juga orang-orang dewasa bermain layang-layang itu bilangnya adalah cemplin di anginmu, yang pertama. Kadang-kadang juga cemple anginmu tekak norene, cemple anginmu tekak norene, cemple anginmu tekak norene. Cemple yang dimaksud cemple apa, saya juga bingung pada waktu itu. Loh, saya kira ini juga mantra main-main saja gitu loh. Tapi setelah kayak bilang gitu, cemple angin udah datang, gitu kadang-kadang. Ya datang, angin udah datang. Dan setelah dewasa, setelah saya agak mengerti, memahami semacam ini, saya oh iya cemple warna angin ini. Artinya ini mungkinkah dari bocah bajang giring angin anau banyu segoro, atau yang itu, atau bagaimana yang dimaksud dengan cemple itu hanyalah hewan kecil, anaknya kambing,
iso nggawa angin. Karena bocah bajang giring angin, kan ada yang semacam itu. Jadi itu yang ceritanya Sumantri ya. Kalau kebayangan Sumantri. Nah, teman-teman sekalian, 3 mantra ini beredar di Solo dan mungkin di wilayah Ponorogo dan mungkin di wilayah Panjenengan juga. Sebetulnya masih banyak lagi mantra-mantra yang sekilas sepele seperti Sluman Slamet, tetapi juga banyak yang terkabul pada waktu itu. Kenapa kok demikian? Karena kondisi dan suasana saat itu memungkinkan Tuhan mengabulkan. Nah, demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tak lupa, bila di tempat Anda juga ada mantra-mantra yang kelihatannya sepele semacam ini tetapi dasar atau berkhasiat, mari kita sharing bersama bahwasanya mantra pun pernah menjadi budaya kita. Dan mantra pun pada waktu itu sangat membudaya kepada anak-anak, ramah kepada anak-anak. Teriring satu ungkapan, ono rino, ono opo, ono awan, ono pangan. Monggo kita yakin bahwasanya kita hidup pasti ada yang menghidupkan. Kita hidup pasti kita telah dijamin dengan kebutuhan-kebutuhan untuk memenuhi kehidupan kita. Akhirnya salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.